Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam seni budaya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Ya, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang seni rupa. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi seni musik, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Kemudian, indikatornya yaitu 1. Menjelaskan jenis penampilan vokal solo atau tunggal, dan yang kedua, menjelaskan materi vokal. Tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan jenis penampilan vokal solo atau tunggal, menjelaskan materi vokal. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Quotes of the day. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. By Arthur Wellesley. Selanjutnya, mari amati video penampilan solo vokal berikut, lalu tuliskan pengamatan kalian di tabel pengamatan pada LKPD. Tapi tidak mimpi-mimpiku, kau bisa lumpuhkan tanganku. Tapi tidak mimpi-mimpiku, kau bisa merebut senyumku. Tapi sungguh tak akan lama, kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, bagaimana videonya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya ya. Jangan lupa menulis pertanyaannya di tabel pertanyaan dalam LKPD. Sebelum memasuki materi inti, jangan lupa menulis poin-poin penting pada materi di tabel pengumpulan informasi dalam LKPD. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis penampilan vokal solo. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi, internet, media sosial, ataupun secara langsung di sebuah panggung.
Di antaranya yaitu yang pertama ada bernyanyi solo dengan diiringi musik dari CD atau perangkat lainnya. Mari kita simak contohnya ya. Nah, kalian dapat melihat di sini bahwa penyanyi hanya menggunakan mic dan audio, tidak menggunakan instrumen atau alat musik sebagai iringannya. Yang kedua ada bernyanyi solo dengan diiringi band lengkap. Mari kita simak contohnya. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau penyanyi ini diiringi oleh beberapa alat musik atau tergabung dalam bentuk band. Di antaranya ada keyboard, gitar, bass, saksofon, dan drum elektrik. Nah, yang ketiga ada bernyanyi solo dengan diiringi orkestra. Mari kita simak contohnya. Bisa kalian lihat di video ini ada seorang penyanyi dengan diiringi satu grup orkestra. Di dalamnya ada banyak instrumen sebagai pengiring. Di antaranya ada instrumen gesek, instrumen petik, instrumen tiup, dan instrumen pukul. Selanjutnya, kita akan membahas materi vokal. Nah, yang pertama ada warna suara atau timbre. Bunyi atau suara yang dihasilkan setiap orang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan getaran-getaran suara yang dihasilkan dan ukuran peta suara setiap orang pun berbeda-beda. Untuk penjelasan lebih dalam tentang perbedaan warna suara, mari kita simak video berikut ini. Suara orang itu beda-beda. Ada yang kalau nyanyi nadanya lebih tinggi dari gedung pencakar langit, dan ada juga yang saking ngebasnya sampai bikin bumi bergetar. Tapi nggak cuma tinggi rendah, setiap orang juga punya karakter suara yang unik. Lalu mungkin kita penasaran, kenapa suara orang itu bisa beda-beda? Untuk tahu jawabannya, kita mesti paham dulu. Suara itu muncul gara-gara udara yang dipompa paru-paru, digetarkan pita suara biar bunyi, sampai akhirnya dibentuk A, I, U, E, O-nya lewat mulut. Nah, perbedaan suara, baik itu tinggi, rendah, sampai karakter tebal tipisnya, muncul karena bentuk dan ukuran masing-masing pita suara kita juga berbeda. Tapi, apa itu sebenarnya pita suara dan bagaimana cara kerjanya? Meski namanya pita, tapi organ satu ini lebih mirip sama lapisan otot elastis yang adanya di bagian kotak suara kita. Nah, lapisan inilah yang bergetar tiap kali kita teriak pesan bakso di sore hari. Nyatanya semua orang punya kotak dan pita suara yang unik, dari tebal, panjang, sampai bentuknya. Dan kalau bingung kenapa suara cowok itu lebih rendah daripada cewek, bayangin ini kayak senar gitar yang semakin tebal senarnya, semakin rendah dan berat juga suaranya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau suara kita hilang? Apa penyebabnya? Bukan karena pita suara lagi main petak umpet, tapi karena membengkak. Ya, kalau lagi pilek, iritasi, radang, atau bahkan kecapean, pita suara bakal membengkak dan akibatnya suara kita jadi melemah dan serak-serak becek. Tapi tenang aja, asal diistirahatin yang cukup, pita suara bakal kembali normal seperti sedia kala. Pada akhirnya, suara itu penting dijaga. Biar suara kita awet sampai tua, minum air yang cukup, jangan teriak-teriak, kurangi makan pedas, dan hindari merokok. Dan seperti biasa, terima kasih. Selanjutnya ada wilayah nada. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara serta upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya.
Mari kita simak video berikut ini untuk memahami pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya diantaranya A. Suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. B. Suara wanita terdiri dari sopran, yaitu suara tinggi, mezzo-sopran, suara sedang, alto, suara rendah. C. Suara pria terdiri dari tenor suara tinggi, bariton suara sedang, bass suara rendah. Hore, materi untuk pertemuan ini sudah selesai. Sekarang kita beralih ke tugas. Tugas untuk pertemuan kali ini yaitu isilah soal pilihan ganda pada link yang telah dibagikan melalui WAG. Nah, sekarang silakan presentasikan hasil pengamatan kalian dengan percaya diri. Terima kasih atas presentasinya, kalian hebat. Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan pertemuan kali ini dengan membuat rangkuman. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal diantaranya bernyanyi solo dengan diiringi musik dari CD atau perangkat lain, bernyanyi solo dengan diiringi band lengkap, bernyanyi solo dengan diiringi orkestra. Yang kedua ada materi vokal. Di antaranya yaitu warna suara atau timbre, yaitu perbedaan suara setiap orang karena perbedaan ukuran pita suara. Yang kedua ada wilayah nada. Wilayah nada terbagi menjadi suara anak-anak. Ada suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya C1 sampai dengan F1. Suara anak-anak rendah, wilayah nadanya A sampai dengan D2. Suara wanita. Suara wanita ada sopran, suara tinggi wanita. Wilayah nadanya C1 sampai dengan A2. Yang kedua ada mezzo sopran, suara sedang wanita. Wilayah nadanya A sampai dengan F2. Dan yang ketiga ada alto, suara rendah wanita. Wilayah nadanya F sampai dengan D2. Yang terakhir ada suara pria. Di antaranya tenor, suara tinggi pria, wilayah nadanya C sampai dengan A2. Bariton, suara sedang pria, wilayah nadanya A sampai dengan F1. Dan yang terakhir ada bass, suara rendah pria, wilayah nadanya F sampai dengan D2. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang teknik vokal dan penampilan dalam vokal. Baiklah, Ibu tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.